selamat datang di Sanggora School Service Online. Berikut kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal yang misleading seringkali dialami oleh mahasiswa dalam mengerjakan soal-soal ujian kuis ataupun ETS dan EAS di mata kuliah fisika dasar. Salah satu contoh soalnya itu adalah tentang kemagnetan yang seperti ini. Perhatikan ini, dua kawat lurus sangat panjang dialiri arus I1 4 ampere yang pertama dan I2 6 ampere yang kedua, ke kanan, ke kiri dengan arah berlawanan. Tentukan yang A, medan magnet di titik P, medan magnet di titik P, dan B, gaya pada elektron di titik P yang bergerak dengan kecepatan V 5 kali 10 pangkat 4 I meter per sekon. I berarti dia kecepatan elektron itu berada dalam arah sumbu X positif, berarti ke kanan. Dua kata penting yang perlu diperhatikan adalah medan magnet dan gaya magnet. Biasanya mahasiswa itu menjawab hanya besarnya saja, padahal dua kata ini penting dalam hal menyatakan besaran vektor. Berarti kita yang tepat adalah menjawab besar dan arahnya. Artinya yang perlu kita jawab adalah vektornya, bukan medannya, bukan besarnya, medan ataupun gaya. Jadi cara menjawabnya begini. Yang pertama, A, perhatikan medan magnet di titik P, karena di titik P ini dipengaruhi oleh arus listrik I1 dan I2, maka medan magnet di titik P itu adalah hasil kontribusi dari I1 dan I2. Dengan kata lain, menggunakan prinsip superposisi kita dapatkan medan magnet di titik P besaran vektor ini sama dengan medan magnet akibat kawat yang pertama ditambah dengan medan magnet akibat kawat yang kedua. Kita sudah tahu dengan menggunakan kaidah tangan kanan, karena ini mengalir arus I1 4 ampere ke kanan, maka di titik P akibat I1 akan menimbulkan medan magnet ke arah sumbu Z negatif, sumbu Z positif ke kanan, maka sumbu Z negatifnya ke dalam atau min K. Sementara yang I2 karena dia ke kiri, lagi-lagi dengan menggunakan aturan tangan kanan kita dapatkan medan magnet yang di titik P itu juga dalam arah min K. Artinya dia B1 dan B2 itu searah. Kita tahu bahwa B1 itu sama dengan mu 0 I per 2 pi A. A adalah jarak. Kalau ini 0,8, 0,3, 0,5, maka dengan mudah kita dapatkan ini. Ini akan sama dengan mu 0 I1 per 2 pi A1 ditambah dengan mu 0 I2 per 2 pi A2. Ini dalam arah min K, ini min K. Agar lebih sederhana penulisannya, ini bisa kita langsung tuliskan begini. B1 plus B2 akan langsung sama dengan mu 0 per 2 pi dalam kurung I1 per A1. Karena mu 0 I1 per 2 pi A1 sama dengan B1 plus I2 per A2. Karena mereka searah, maka langsung kita tuliskan arah vektornya di sini. Berarti ini adalah K negatif karena dia ke dalam. Sehingga kalau kita masukkan angka-angkanya, ini kita akan dapatkan 4 pi kali 10 pangkat min 7 begitu. Ini adalah 2 pi per I1 berapa? 4 ampere. Masukkan di sini. 4 per A1 berapa? 0,3. Ini 0,3 plus I2 6 ampere begitu. A2 itu adalah 0,5. 0,5. Ini min K. Perhatikan di sini 4 pi, 2 pi ini habis. Ini tinggal 2. Habis begitu. Ini 4, 0,3, 6, 0,5. 35. 35. Ini berarti akan menghasilkan angka berapa ini? Ini 7, 6, 0 ya. Ini 5, ini sama dengan kali 10 pangkat min 7. Ini min 1. Min 7, min 1 naik ke atas 1, berarti 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 min K dalam satuan apa? Tesla. Jadi kalau begitu perlu kita tuliskan, jadi besar medan magnet di titik P adalah, tuliskan itu, ini min menunjukkan arah, maka kita tuliskan besarnya saja, yaitu 5,067 kali 10 pangkat min 6 Tesla dengan arah menuju min K itu
berarti min Z atau negatif Z, atau ditulis sumbu Z negatif. Gitu loh caranya ya. Jadi kita jawab dua-duanya, besarnya dan arahnya. Sama dengan soal yang kedua, gaya magnet yang ditimbulkan elektron di TP yang bergerak dengan kecepatan V5 kali 10 pangkat 4 I meter per sekon. Yang tidak kalah pentingnya adalah kata-kata elektron. Kata-kata elektron di sini mengindikasikan bahwa muatan yang ada di TP itu adalah negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 muatan elektron. Ini kecepatannya adalah I positif, berarti dia searah sumbu X positif. Maka kalau kita gambarkan, kita akan dapatkan arah yang seperti ini. Ini adalah kecepatan elektron. Kalau saya di sini tuliskan VE begitu, maka saya dapatkan VE arahnya ke sana. Velocity. Dia adalah besaran vektor. Nah, dengan demikian kita bisa langsung B begitu. Gaya magnet itu tidak lain adalah gaya Lorentz yang formulasinya sudah kita kenal, itu adalah Q dalam kurung V begitu cross B. B medan magnet yang timbul di titik yang dituju itu, titik P berarti V adalah kecepatan elektron di titik P, Q adalah muatan elektron. Kita tambahi elektron di sini. Maka dengan demikian kita bisa langsung tuliskan ini akan sama dengan berapa muatan elektron? Bagus sekali. Min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb begitu. Kecepatannya adalah 5 kali 10 pangkat 4 dalam kurung. Ini adalah arahnya I cross. Ini perkalian silang. B. Berapa B? Ini dia. 5,067 kali 10 pangkat min 6 dalam arah min K. Yang penting di sini adalah ini semuanya angka. Jadi kalau kita ambil ini negatif, ini juga negatif. Ini bisa saling hilang. Habis dia, maka semuanya positif, berarti I cross K, maka di situ kita akan dapatkan min J. I cross K sama dengan min J. Dan nilainya di sini akan sama dengan 1,6 kali 5. 5,067. Itu 5,067 5 3 ya 5 0 ini 4,053 min 19 dengan 10 pangkat 4 15 min 6 kali 10 pangkat min 20. Satuan dari gaya itu adalah Newton. Jangan lupa tuliskan I dengan K itu sama dengan min J. Nah, dengan demikian kita tuliskan lagi jawabannya terakhir. Jadi besar, kalau di sini medan magnet kita tuliskan di sini besar gaya magnet di titik P itu adalah 4,053 kali 10 pangkat min 20 Newton begitu, dengan arah menuju sumbu ini min J, berarti sumbu Y negatif. Jadi itu yang menjadi penting adalah kata-kata medan magnet dan gaya magnet. Mereka menanyakan besar dan arahnya. Jadi jawab dalam bentuk vektor. Oke, ini dulu, mudah-mudahan yang ini bermanfaat. Sampai jumpa.